Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa RCTV Lakapadane. Berjumpa kembali dengan saya Denny Sentosa dalam program Cirebon Mengaji, memudayakan kembali Maghrib Mengaji bersama Bajnas Kabupaten Cirebon yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Beliau adalah salah satu pimpinan dari Bajnas Kabupaten Cirebon, Kang Sigit Nurhendi. Gimana kabarnya Kang Sigit? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang Sigit nih bagaimana memaknai Ramadan hari pertama ini Kang Sigit? Ya alhamdulillah di Ramadan pertama ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitas berarti Kang Sigit ya? Insya Allah masih tetap semangat ya. Alhamdulillah. Baik pemirsa RCTV Lakapadane, insya Allah sore ini kita akan membahas tema terkait ciri-ciri orang yang bertakwa. Namun sebelum masuk ke tema yang akan disampaikan oleh Kang Sigit, kita akan berikan dulu kepada jamaah Yayasan Perguruan Tinggi Yayasan Perguruan Islam Al-Mumtaz Karangsembung untuk membacakan ayat yang akan disampaikan di kesempatan sore kali ini pada surat Ali Imran ayat 134 sampai 135. Silahkan dibuka Al-Qur'annya. Baik. Nah, silakan Mas Yudi untuk memimpin pembacaan surat Al-Quran ayat Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharai wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق Allahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih disampaikan kepada jamaah Yayasan Perguruan Islam Al-Mumtaz Karangsembung yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran terkait tema sore kali ini. Dan kepada pemirsa RCTV Lakapadane, silahkan juga untuk membuka Al-Qurannya supaya kita lebih meresapi tema yang kita bahas di sore kali ini. Dan selanjutnya kita sampaikan kepada beliau, Kang Sigit Nurhendi, untuk menjelaskan nih ayat yang sudah dibacakan oleh jamaah kita ini. Mangga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'dah. Para pemirsa RCTV Lakapadane dan para jamaah Yayasan Perguruan Islam Al-Mumtaz, alhamdulillah di sore hari ini kita masih senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Saya ingin menyampaikan bahwa makna dari puasa yang kita jalani semua sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 189.
dikatakan bahwa tujuan daripada pelaksanaan puasa Ramadan ini untuk menjadikan orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Takwa ini sudah banyak dijelaskan oleh para ulama terkait apa itu definisi takwa, kemudian apa tujuan dan kemudian ciri-ciri orang yang bertakwa. Sesuai disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Imran 134, 135. Salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, adalah orang-orang yang mampu menginfakkan sebagian hartanya dikala sempit maupun lapang. Ketika kita dalam keadaan lagi banyak rezeki, banyak uang, mungkin saja banyak orang yang bisa mengeluarkan sebagian hartanya. Tetapi Allah menuntut kepada manusia untuk menjadi orang bertakwa itu adalah di saat situasinya sempit ataupun dalam keadaan tidak berlebih, kita untuk tetap diperintahkan untuk menginfakkan sebagian harta kita. Nah, itulah tantangannya yang menjadikan orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah ciri orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Secara naluri bahwa manusia itu pasti memiliki amarah, tetapi agama menggariskan bahwa marah itu akan dikatakan benar apabila bisa dikeluarkan, bisa diarahkan pada saat dan tujuan yang tepat. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Yang ketiga adalah ciri-ciri orang bertakwa adalah menjadi seorang yang pemaaf. Pemaaf ini adalah sebuah perilaku terpuji, baik kita yang meminta maaf ataupun kita yang memberi maaf. Baik, Kang Sigit, kita tahan dulu sebentar. Kita saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Program Cirebon Mengaji Memudayakan kembali Maghrib Mengaji. Kembali lagi bersama saya Dede Santosa dalam program Cirebon Mengaji Memudayakan kembali Maghrib Mengaji. Baik, pemirsa RCTV Lakapadane. Dalam kesempatan sore kali ini kita akan melanjutkan ulasan sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Kang Sigit Nurhendi terkait ayat tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Tentunya pemirsa sudah penasaran nih bagaimana orang yang bertakwa itu kemudian menuju taubat dan lain sebagainya. Semuanya akan dibahas ulas oleh beliau, Kang Sigit Nurhendi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya lanjutkan dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Di awal tadi disebutkan bahwa yang pertama adalah orang yang menginfakkan hartanya di kala lapang maupun sempit. Yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Dan yang ketiga adalah ciri orang bertakwa adalah seorang yang pemaaf, orang yang selalu ingin meminta maaf maupun memberikan maaf. Dan yang keempat adalah ketika orang berbuat dosa atau menzalimi diri sendiri, maka dia akan selalu mengingat kepada Allah. Jadi orang yang berbuat salah, berbuat maksiat, maka dia akan bersegera untuk bertobat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, maka bersegeralah minta ampunan kepada Allah yang Maha Pengampun itu. Jadi orang yang bertakwa tidak senantiasa menunda-nunda dia untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti sajalah saya minta maaf kepada Allahnya, nanti kalau Ramadan saja, nanti kalau Lebaran saja, tidak. Tetapi orang yang bersegera ketika dia melakukan salah, menzalimi diri sendiri, berbuat maksiat, maka dia akan senantiasa mengingat kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah. Itu di ayat 134. Kemudian ayat 135 menjelaskan bahwa orang-orang yang apabila menzalimi diri sendiri dan mengingat Allah, maka dia akan memohon ampunan dari dosa-dosanya. Ya. Siapa lagi yang akan memberikan ampunan selain kepada Allah Subhanahu wa taala?
Dan sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka di bulan Ramadan inilah ketika kita ditempa dengan puasa, diharapkan mampu untuk menjadikan orang yang bertakwa. Sangat mulia sekali ketika kita kemudian selesai dari tempaan bulan Ramadan itu, kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa dan kita memperbaiki diri di 11 bulan berikutnya, dan senantiasa kita selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya atas segala kegiatan aktivitas kita ini. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Kang Sigit, terima kasih banyak penjelasannya, luar biasa ya. Kita ciri-ciri orang yang bertakwa itu diantaranya tadi yang sudah diulas oleh Kang Sigit terkait dia bagaimana menginfakkan di saat lapang dan sempit, begitu ya Kang Sigit ya. Kemudian bagaimana dia menahan amarah, kemudian juga bagaimana alfina anin nas, untuk memaafkan kepada seluruh manusia. Nah, kepada jamaah Yayasan Perguruan Islam Al-Mumtaz Karangsembung, barangkali nih ada beberapa ganjalan atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh beliau. Kami buka termin pertanyaan kepada jamaah, kami persilahkan. Ada yang mau bertanya? Mohon maaf, izin bertanya. Baik, silahkan sebutkan nama dan dari mana. Nama saya Muhammad Syahrul Saputra, asli dari Desa Karangsembung. Masih muda sekali ya, umur berapa? Umur masih 17 tahun. 17 tahun, baik. Saya dari Desa Karangsembung, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon. Izin bertanya Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jalan seseorang menuju takwa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya bagaimana jalan menuju takwa ya. Jalannya seperti apa Kang Sigit? Nah, tadi kan sudah disampaikan ciri-cirinya. Sekarang jalannya seperti apa? Dan tentunya buat pemirsa juga nanti jawabannya seperti akan disampaikan setelah segmen berikut ini. Bersama program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. baik pemirsa RCTV Lakapadane. Kembali lagi di program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Baik, luar biasa semangatnya ya, walaupun di hari pertama berpuasa, tapi alhamdulillah semangat teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, jamaah Yayasan Perguruan Islam Al-Mumtaz sangat luar biasa antusias untuk mengikuti program kegiatan Cirebon Mengaji ini. Selanjutnya insya Allah akan kita bahas pertanyaan pertama ya, dan mungkin ini pertanyaan pamungkas dari jamaah Yayasan Perguruan Tinggi Al-Mumtaz terkait jalan menuju takwa, begitu ya. Tadi sudah diulas nih pertama terkait ciri-cirinya, dan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kita Kang Sigit untuk menjawab terkait jalan menuju takwa. Mangga Kang Sigit. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, bagaimana jalan menuju takwa. Banyak jalan menuju takwa ya, bukan banyak jalan menuju Roma, tapi ini banyak jalan menuju takwa berdasarkan pada dalil-dalil Al-Quran. Yang pertama adalah senantiasa kita bisa membaca Al-Quran, mengkaji, merenungi, dan melaksanakan apa isi yang ada di dalam Al-Quran. Senantiasa Al-Quran sebagai pembimbing dan penuntun pedoman hidup kita selaku muslim. Senantiasa kita tidak hanya membaca, setelah kita membaca, mentadaburi maknanya, dan yang lebih utama adalah kita mampu melaksanakan apa isi dari Al-Quran itu. Itu yang pertama. Yang kedua, senantiasa kita istiqomah di dalam melakukan kebaikan apapun ya. Jadi Allah senantiasa memberikan banyak perintah untuk senantiasa kita berbuat baik, dan kita mampu menjadikan kebaikan itu adalah istiqomah, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Yang ketiga, tentunya puasa ini juga adalah salah satu jalan menuju takwanya Allah, sebagaimana ayat disampaikan di atas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini menjadikan orang-orang yang bertakwa. Kemudian
jalan menuju takwa adalah senantiasa kita untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Apapun yang kita mampu dan apapun yang kita bisa, untuk senantiasa kita berbuat kebaikan untuk diri kita dan lingkungan kita, dan mencegah dari perbuatan keji dan munkar yang ada di dalam lingkungan kita sekalian. Kemudian kita senantiasa selalu mendengar nasihat dari orang lain. Tentunya seperti halnya majelis ta'lim ini, kita senantiasa untuk dapat jalan menuju takwa. Kita tidak tahu amalan-amalan apa, kebaikan-kebaikan apa yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin amalan kecil, kebaikan kecil yang dilihat sepele oleh orang lain, tetapi ternyata Allah ridho dalam melakukan kebaikan kita yang dilakukan secara terus-menerus. Itu akan menjadikan sebuah jalan menuju takwa, ya. Jadi jangan kita meremehkan kebaikan kecil apapun, ya. Kalau kita lihat, seandainya kita menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan karena kita peduli terhadap sesama, itu merupakan sebuah kebaikan. Mungkin saja Allah bisa ridha dalam kebaikan itu bisa menjadi jalan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa juga kita adalah menghindari perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Kita juga senantiasa pasti melakukan nilai-nilai ketakwaan di dalam lingkungan kita ini. Itu jalan menuju takwa ini banyak sekali. Maka hendaklah kita mencoba untuk istiqomah di dalam melakukan kebaikan. Ketika di bulan Ramadan ini kita rajin membaca Al-Quran. Tentunya di luar Ramadan itu juga kita senantiasa tetap membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita qiyamul lail. Tentunya di luar Ramadan juga kita istiqomah untuk melaksanakan qiyamul lail. Di bulan Ramadan kita bersedekah. Tentunya bersedekah itu tidak hanya di bulan Ramadan. Di bulan berikutnya juga kita tetap melakukan sedekah. Itulah kebaikan-kebaikan yang bersifat istimrariyah, berkelanjutan dan istiqomah. Itulah yang bisa menuju kepada jalan takwa. Nah, itu sebagian jalan takwa yang bisa saya sampaikan dengan ayat Quran Ali Imran itu. Baik Kang Sigit, barangkali ada closing nih buat jamaah kita dan pemirsa RCTV Lakapadane, supaya materi kita yang tadi gamblang sekali bisa dipersingkat dan kemudian bisa dipahami dengan mudah oleh jamaah. Baik. Silakan Kang Sigit closingnya. Terima kasih. Pada akhirnya Ramadan ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa di bulan Ramadan ini. Tentunya kita bisa melakukan kebaikan yang menuju menjadi orang-orang yang bertakwa. Tadi disebutkan yang pertama adalah orang yang mampu menginfakkan sebagian hartanya di kala sempit dan lapang, orang yang mampu mengendalikan amarahnya, orang yang pemaaf, orang yang selalu bersegera memintakan ampunan kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa, ya. Tentunya kita melakukan kebaikan-kebaikan juga. Nah, inilah yang diharapkan di dalam madrasah Ramadan ini, untuk kita senantiasa 11 bulan pasca Ramadan nanti kita bisa memenuhi kualifikasi hamba Allah yang bertakwa sebagaimana karakteristik yang tadi disebutkan. Jadi beribadah yang baik adalah ibadah yang dilakukan secara terus-menerus untuk kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan dalam tema kali ini di Quran Surat Ali Imran 134 dan 135. Baik, terima kasih sekali Kang Sigit dan jamaah Yayasan Perguruan Islam Al-Mumtaz Karangsembung. Di episode kali ini, di kesempatan kali ini kita sudah membahas panjang lebar ya terkait ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-cirinya seperti apa, kemudian bagaimana jalan untuk menuju takwanya. Ini sangat lengkap sekali yang disampaikan oleh beliau Kang Sigit Perhendi sebagai salah satu pimpinan Basnas. Dan untuk pemirsa RCTV Lakapadane, saksikan kembali program yang sama selama bulan Ramadan ya, sampai di ujung nanti di bulan Ramadan, di jam yang sama, di program yang sama dalam program Cirebon Mengaji
membudayakan kembali maghrib mengaji. Ratibul hamdalah, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Baznas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.